Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online MNCC. Satu sukacita saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di ibadah online minggu ini. Tema bulan ini adalah karakter. Mari kita sama-sama belajar memiliki karakter seperti Kristus. Siapkan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mau satukan hati kami mau beribadah kepadamu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, memberikan hikmat pengertian kepada kami untuk kami menangkap setiap isi hatimu melalui firman yang akan ditabur. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom MNCC, mari hari ini kita mau sama-sama bersukacita karena kita mempunyai Allah yang sungguh baik, bahkan teramat baik di hidup kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Tetap perkatakan bahwa Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesus kita sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang dapat kami andalkan, dan Engkau Allah yang dapat kami percaya. Terima kasih Yesus.
dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Biar kami terus mengandalkan Engkau, Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, punyalah seperti-Mu, Allah yang dapat kami andalkan. Percaya kami penuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau-lah yang kami pandang. Engkau-lah segalanya di dalam hidup
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami bahwa kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan apa yang ada biar kami terus memandang-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami siap dikuatkan oleh firman-Mu. Kami siap diberkati melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Pakai lidah bibir perkataannya untuk memberkati kami semua. Sehingga kami siap menjadi murid yang membawa terang. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman sebentar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, dan juga buat saudara-saudara yang sedang menyaksikan ibadah online di dalam YouTube kami. Senang bertemu lagi bersama-sama kita di dalam ibadah online. Berharap Bapak Ibu kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Hari ini Bapak Ibu, tanggal 6 September 2020, minggu pertama di dalam ibadah online kita yang ke-24, dan nanti di akhir kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh menyiapkan perjamuan kudus kita. Dan saya ingin terus Bapak Ibu menyemangati kita semua, mendorong kita semua untuk tidak kendor di dalam ibadah di hari Minggu. Karena Bapak Ibu semuanya dibuat online. Terkadang kita berpikir, nanti aja deh ibadahnya, toh masih bisa online. Cari waktu Bapak Ibu. Pentingkan ibadahmu, persiapkan waktu ibadah kita, atur semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya buat kita. Kita pentingkan ibadah kita. Ingat Bapak Ibu, ada satu contoh ketika waktu itu kita pacaran, Bapak Ibu ingat? Kita atur waktunya, sebelumnya sudah dipersiapkan, jam berapa kita akan ketemu, apa nanti kita yang akan sudah siapkan. Dan berusaha untuk tidak ada yang mengganggu. Bapak Ibu, saya mengadakan survei di dalam ibadah online. Ternyata banyak Bapak Ibu yang ibadah di rumah menggunakan daster. Begitu ya, sembarangan. Lalu apalagi Bapak Ibu? Ketika enak-enak nonton, kuotanya habis. Ketika enak-enak nonton, baterainya habis. Mari persiapkan Bapak Ibu. Atur jam kita akan ibadah. Usahakan pada jam-jam tersebut kita nggak terima tamu Bapak Ibu. Kita atur semuanya supaya bisa fokus. Kalau Bapak Ibu yang punya Smart TV, diatur Smart TV-nya. Suaranya diatur supaya nggak ada gangguan. Dan semuanya disetting sedemikian rupa. Sehingga kita boleh mengalami Tuhan kekasih kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan belajar untuk beradaptasi. Belajar untuk penyesuaian. Apa yang akan kita lakukan dalam waktu-waktu ini. Iman kita harus tetap bisa bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini bukan aturan dari tata gereja, Bapak Ibu bukan aturan dari setiap gereja, tetapi beribadah dengan keluarga di rumah di hari Minggu itu adalah penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita di bulan September ini adalah mengenai karakter. Kalau Bapak Ibu suka tahu ada kata-kata personality. Personality itu yang kelihatan sama orang Bapak Ibu. Seperti apa kita di hadapan orang-orang. Itu bisa pakai topeng, namanya personality. Tetapi karakter adalah kita. Bagaimana keseharian kita menghadapi hidup. Keseharian kita menghadapi tekanan. Keseharian kita menghadapi problem hidup. Itu adalah karakter kita. Dan kita ingat Bapak Ibu, visi dari MNCC adalah menjadi murid Kristus yang membawa terang. Dan dasar firman Tuhan ya Bapak Ibu, mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, visi kita mau menjadi murid Kristus yang membawa terang. Biar apa Bapak Ibu? Biar terang Tuhan bercahaya melalui kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini? Dalam kondisi pandemi seperti ini.
kita bisa terus bercahaya, bisa terus memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, judul firman Tuhan pada minggu ini saya beri judul namanya Re-Innovate. Mungkin buat kita agak susah mengucapkannya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu pelan-pelan. Re-Innovate. Re itu artinya mengulang. Innovate itu nanti akan kita bahas. Bagaimana Bapak Ibu di dalam tema besar tahun ini di MNCC adalah membangun. Kita membangun identitas kita ke dalam kondisi pandemi ini, memasuki bulan ke-7, apa yang tetap harus kita bisa lakukan. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, kita harus bisa beradaptasi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita menghadapi waktu-waktu seperti ini, diharapkan kita bisa beradaptasi. Kita bisa melakukan penyesuaian hidup, supaya kita tetap bisa bertahan dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan tentunya. Ada beberapa judul Bapak Ibu bisa ada rearrangement atau menata ulang. Ada yang dibilang realignment atau penyelarasan kembali. Dan juga ada yang dikatakan rebuild atau membangun kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat di dalam re-innovate yang hari ini kita akan bahas, kondisi new normal ini harus disikapi dengan keadaan yang baru juga. Kalau kita selalu aku nggak mau berubah, aku mau begini dulu bisa kok begini dulu, aku jalan kok begini. Kita belum bisa mungkin kembali Bapak Ibu seperti zaman sebelum pandemi. Kalau dikelola dengan cara yang lama itu menjadi kurang tepat. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita pada masa sebelum pandemi, masa kita menikmati pandemi ini dan percaya sampai kesudahan hidup Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Di dalam Lukas 5 ayat ke-37 kita akan sama-sama Bapak Ibu siapkan Alkitab Lukas 5 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang. Dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama, hal yang akan kita bahas pada kali ini adalah bagaimana kita bisa membangun identitas kita sebagai anak Tuhan. Yang diminta untuk tetap bercahaya, diminta untuk tetap terang. Kita harus berinovasi yang Tuhan berikan buat kita, yaitu re-innovate. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia, artinya adalah inovasi adalah yang baru atau pembaharuan. Dan yang kedua dikatakan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Baik itu gagasan, baik itu metode atau alat. Bapak Ibu, inovasi di sini berarti kita perlu membuat produk yang menarik minat pembeli. Seperti kita dikatakan kalau kita menjual makanan, maka kita perlu membuat makanan yang menampilkan atau menjual desain menarik, murah, dan juga dipasarkan via online dengan memanfaatkan internet. Inovasi tidak hanya dibutuhkan di dalam dunia bisnis Bapak Ibu, tetapi kita juga mengalami di dalam gereja. Pelayanan gereja, selain dalam doa, gereja juga perlu berinovasi Bapak Ibu. Dalam pemberitaan kabar baik, dalam pemberitaan untuk pengajaran, agar pelayanan bisa terus meningkat dan banyak jiwa yang bisa kita tuai dan kita bawa kepada Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, kita mulai mengelola, memberdayakan anak-anak muda, memberdayakan orang-orang muda,
supaya mereka bisa bersama-sama menikmati masa-masa digital ini Bapak Ibu. Kita belajar semuanya, diinovasi, dipembaharukan, diperbaharui maksudnya Bapak Ibu. Begitu juga sebagai orang percaya, kita belajar untuk menggunakan hikmat, talenta, potensi yang Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa berinovasi dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita tidak inovatif, maka kita akan tertinggal. Kata innovate yang kita bahas hari ini Bapak Ibu dalam kamus Cambridge dikatakan memiliki arti juga memperkenalkan perubahan dan ide-ide baru. Innovate dapat diartikan langsung juga menjadi inovasi. Maka kata re-innovate sekali lagi Bapak Ibu yaitu kita berinovasi kembali. Mungkin Bapak Ibu hal-hal ini ada perubahan-perubahan yang tidak biasa. Atau ada ide-ide yang enggak biasa. Dan kita yang setelah berpuluh-puluh tahun menghadapi hal seperti ini lalu dirubah, biasanya kita bilang, kok enggak enak ya, enakan begini, enakan begitu. Tapi mulai Bapak Ibu kita beradaptasi. Dan ini adalah menjadi tuntutan kita. Hal ini bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Bahkan terkadang di dalam pelaksanaannya kita harus bisa menata ulang kembali. Dengan bijaksana, dengan ide-ide yang banyak kita terima, dengan dukungan doa, dukungan dana, dan juga dukungan-dukungan dari alat-alat elektronik yang kita pakai. Dan semuanya mengarahkan kita supaya kita bisa melakukan perubahan-perubahan dan kita bisa merasakan Tuhan di dalam ibadah online. Dalam Roma 12 ayat 2 Bapak Ibu. Tentang perubahan-perubahan ini dikatakan juga, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau ikut perubahan, tetapi kita nggak mau sama dengan dunia ini. Percaya kita diberikan talenta, kita diberikan potensi untuk Tuhan, untuk terus bercahaya menjadi terang-terang Kristus di dalam kehidupan hari-hari ini Bapak Ibu. Lalu kenapa kita harus bisa berinovasi kembali Bapak Ibu? Saat ini saja kadang-kadang berpendapat sudah hidup nyaman kok. Seperti begini-begini aja udah enak. Kenapa sih mesti digital? Kenapa sih mesti dirubah? Kenapa sih mesti online? Ini kan udah aman, begini-begini aja. Kita merasa itu sudah di dalam zona nyaman Bapak Ibu. Ada beberapa survei yang saya dapat dibilang bahwa kondisi-kondisi seperti ini sampai kapannya selesai, kapannya kok nggak habis-habis. Ternyata Bapak Ibu, kita harus ikut inovasi. Kita harus mau berubah, menyesuaikan, adaptasi. Yang pertama Bapak Ibu, inovasi artinya perubahan. Dunia ini pasti berubah. Namun apakah kita mau berubah Bapak Ibu? Yesus tidak berubah karena dia menjadi patokan kita. Kita yang harus berubah menyesuaikan dengan apa yang ada ini untuk terus menjadi cahayanya Kristus. Ada banyak orang ya mau perubahan, namun perubahan hanya sekedar angan-angan aja. Aku mau berubah tapi dia nggak mau bertindak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dari kendaraan bermotor misalnya, dari barang-barang elektronik misalnya, dari smartphone, jam tangan, pakaian, dan benda-benda lain yang semuanya mengalami inovasi dari pabrik yang membuatnya. Tujuan mereka melakukan inovasi ini adalah supaya mereka bisa ada daya perubahan di sistem kerja, perubahan teknologi, perubahan gaya hidup konsumennya, perubahan model dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi sekecil apapun inovasi itu akan menghasilkan perubahan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau misalnya dari handphone sekarang. Dulu kita punya handphone yang hanya bisa menyala dan menelpon saja sudah senang Bapak Ibu. Mulai nyari bercahayanya lain. Lalu bunyinya polifonik. Lalu sampai ada handphone yang di tangan kita. Dan sekarang Bapak Ibu semuanya ada di dalam tangan kita. Di dalam jempol kita.
ini adalah hasil dari perubahan. Dan yang kedua Bapak Ibu, inovasi artinya kemajuan. Sebuah kemajuan dapat dilihat dengan adanya perubahan. Tanpa ada perubahan tidak ada akan kemajuan sama sekali. Jadi tujuan dari inovasi adalah perubahan dan kemajuan. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Inovasi yang benar akan berdampak positif bagi lingkungan yang terdekat, yaitu adanya perubahan kemajuan di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal baik Bapak Ibu yang saya bisa rasakan bahwa kalau waktu-waktu yang lalu kita pergi seminar, keluar kota, ada biaya menginap, ada biaya sewa tempat, ada biaya makan, hasilnya jadi satu seminar menjadi mahal sekali. Tetapi pada waktu-waktu ini kita bisa menikmati Zoominar melalui alat-alat elektronik dan biayanya menjadi sangat bisa murah sekali. Kita mesti terima perubahan dan kita nikmati itunya. Menikmati hasil perubahannya maksudnya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita berinovasi lagi Bapak Ibu? Yang pertama dikatakan berinovasi dimulai dari pola pikir. Orang yang mau mengalami inovasi dalam hidupnya haruslah mengalami perubahan-perubahan pola pikir, mindset. Setiap pola pikir yang salah harus segera diperbaiki dan diubah. Orang suka bilang begini, anak-anak pada bilang sekolah, dulu kami nggak boleh bawa handphone Pak, tapi sekarang tidak ada handphone kami tidak bisa belajar. Betul ya Bapak Ibu? Dulu kita kalau ibadah di gereja mainin handphone begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang mau nggak mau kita ibadah menggunakan handphone. Tapi isinya apa Bapak Ibu? Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan semuanya di luar cara berpikir kita. Berinovasi dimulai dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Semua yang besar tidak terjadi dengan seketika. Semua yang besar pasti selalu dimulai dari yang kecil. Betul ya Bapak Ibu? Di gereja kita dari awal-awal waktu kita bikin untuk ibadah online, saya bersyukur Bapak Ibu kita sudah dipersiapkan. Ketika kita membuat satu ibadah, membuat weekly news dengan persiapan untuk rekaman. Saya nggak tahu kalau ke depannya akan terjadi pandemi seperti ini. Tetapi Tuhan menggunakan kita, menggunakan ide dari beberapa teman-teman kami untuk menciptakan weekly news. Dan ternyata Bapak Ibu setelah kita tahu ke depannya di bulan Maret kita mulai diberikan PSBB, kita mulai mengalami lockdown. Ternyata apa yang teman-teman kami lakukan dalam anak-anak muda di tempat kami lakukan, ternyata bisa kita gunakan di dalam ibadah online ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, memang waktu itu kita juga gunakan dengan alat-alat yang sederhana. Bisa menggunakan handphone yang sederhana. Tapi saya percaya Bapak Ibu, dari hal-hal kecil bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu pada saat ini. Contoh Bapak Ibu, ketika Musa di hadapan Tuhan, dia bilang gini, Tuhan, aku bisa apa Tuhan? Aku nggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu Musa? Dan Musa bilang, tongkat. Melalui tongkat ini, dia memimpin umat Israel dari perbudakan Mesir keluar menuju tanah Kanaan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui tongkat yang disertai Tuhan tentunya. Kita juga Bapak Ibu dengan hal-hal kecil yang ada, kalau Tuhan menyertai, Tuhan izinkan kita boleh memiliki ibadah online seperti ini. Contoh lagi Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, ditanya adakah makanan. Lalu murid itu melihat satu anak kecil dan ditanya, apakah engkau punya makanan? Dia bilang, ada om, 5 roti om dengan 2 ikan. Secara manusia nggak mungkin kita bisa menjadikan 5 roti dengan 2 ikan itu menjadi dimakan oleh 5.000 orang. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, diangkat oleh Tuhan dengan segala ucapan syukur, mujizat bisa terjadi. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kau di rumah menggunakan alat sesederhana apapun, tetap mengucap syukur. Percaya penyertaan Tuhan ada dan Tuhan akan buat kita terus lagi bertambah lagi. Di gereja kita, MNCC, mengucap syukur dengan segala yang ada. Melalui doa jemaat, melalui dukungan dana jemaat, melalui dukungan alat-alat seperti ini, kita terus bisa merasakan hadirat
Tuhan. Mungkin nggak biasa Bapak Ibu. Ada kemarin yang memberikan contoh kepada saya bilang begini, Pak, kayaknya kalau nonton film Jurassic itu enakan di bioskop, Pak. Nggak enak kalau di rumah, Pak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, kita mulai belajar untuk menikmati. Waktu-waktu ini kalau kita menonton dalam satu gedung yang tertutup, itu kurang baik. Tetapi kita bisa menikmati di rumah dengan keadaan yang tenang. Demikian juga dalam ibadah hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih berpikiran bahwa ibadah harus seperti apa gitu, hari ini Bapak Ibu belajar menikmati dengan segala ucapan syukur dari hal kecil yang ada di dalam tangan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, inovasi itu tidak berhenti. Saat seorang merasa puas diri, maka ia berhenti bertumbuh dan ia juga akan berhenti untuk berinovasi. Barusan kami memikirkan Bapak Ibu bagaimana kalau kita bisa menambah singer, bagaimana kalau kita bisa menggunakan fasilitas lain yang lebih baik lagi supaya Bapak Ibu bisa lebih menikmati hadirat Tuhan. Bersyukur selalu itu adalah keharusan. Namun Bapak Ibu janganlah kita terlalu mudah berpuas diri agar hidup kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ada satu quote yang berbicara buat kita mengingatkan Bapak Ibu, setiap perubahan selalu dimulai dari hal-hal yang kecil dan membutuhkan kemampuan yang kuat untuk berubah. Bapak Ibu mau mengucap syukur, menikmati apa yang ada, rasakan terus hadirat Tuhan. Mari sambil kita koreksi. Dalam waktu 7 bulan ini, apakah kerohanian Bapak Ibu bisa bertumbuh? Atau kerohanian Bapak Ibu dihalangi dengan gak enak, aku mah gak bisa, aku gak mau berubah. Mari Bapak Ibu, hari ini kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, kita mau melunakkan hati kita mau ikut di dalam perubahan, kita mau menikmati ibadah online. Inovasi adalah kreativitas yang Tuhan tanamkan Bapak Ibu di dalam diri kita supaya kita dapat memberikan solusi bagi dunia. Dimanapun kita berada, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita semua. Yaitu kita bisa menjadi jawaban bagi bangsa di zaman ini. Oleh sebab itu supaya kita dapat menjadi jawaban bagi dunia, maka dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovasi, serta ide-ide yang baru untuk memberikan solusi bagi dunia. Hendaklah, sekali lagi Bapak Ibu, terangmu bercahaya di depan orang-orang. Dalam Alkitab Kejadian 1 dikatakan permulaan dunia diawali dari kalimat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inovasi adalah sebuah kemampuan atau proses seseorang atau komunitas untuk membuat sesuatu yang baru Bapak Ibu. Berguna, berbobot, atau bernilai di dalam semua bidang kehidupan. Baik itu sains, baik itu seni, baik itu sastra, keuangan, ekonomi, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, inovasi sangat penting bagi umat manusia. Semua yang kita miliki dan nikmati hari-hari ini adalah hasil dari inovasi-inovasi, kreativitas orang-orang di sekeliling kita. Dan semua itu adalah untuk memudahkan kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang yang merasa pekerjaan dan usahanya tidak mengalami kemajuan. Mereka begitu rajin bekerja, namun usaha tersebut tidak membawa kemajuan yang signifikan Bapak Ibu. Kita tentu perlu bekerja dengan keras dan rajin Bapak Ibu. Tetapi untuk bisa mencapai keberhasilan di dalam waktu pandemi ini, kita perlu kreatif, kita perlu inovatif di dalam menyikapi perubahan dunia. Saat ini yang begitu cepat, ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan kita bukan saja Tuhan pembuat mujizat, tetapi Dia adalah Tuhan sumber kreatif yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi murid Tuhan yang berkarakter Kristus, yang tetap mempunyai kreatif. Dia yang menaruh ide di dalam diri hidup kita, sehingga kita saat ini dapat berkembang dengan cara yang sangat luar biasa. Dia telah menaruh benih daya cipta di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa seharusnya inovasi itu keluar, dimulai dari gereja. Karena kita punya akses langsung dengan sumber kreasi, yaitu the God, the Creator, yaitu Tuhan sendiri. Sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan sebagai sumber kreativitas yang tidak terbatas.
Dia telah menaruh benih daya cipta dalam hidup kita. Maka jadilah Bapak Ibu pribadi yang tidak pernah berhenti mau belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Kembangkan setiap benih kreativitas yang Tuhan letakkan di dalam kehidupanmu, setiap kita umat yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum lama ini kita ketahui bahwa keadaan ekonomi di Indonesia sedang mulai menurun atau menghadapi resesi. Meski perputaran yang kelihatannya belum terlalu stabil Bapak Ibu. Namun faktanya banyak dalam dunia usaha yang mengalami penurunan dan tidak sedikit yang mengalami bangkrut atau sangat menurunnya daya beli. Menanggapi ini Bapak Ibu, ada seorang pakar ekonomi yang berpendapat dikatakan ini adalah hasil dari disruptive innovation atau inovasi yang mengganggu, merusak pasaran yang ada. Para kaum elit merasa mengalami kesulitan akibat disruptive innovation ini, lalu meneriakkan daya belinya turun. Apakah karena daya belinya menurun Bapak Ibu? Ternyata setelah diteliti bukan daya belinya menurun, tetapi akibatnya adalah penyebabnya adalah dikatakan shifting atau perpindahan dari sistem yang konvensional ke sistem online. Contoh Bapak Ibu perhatikan, dalam waktu-waktu pandemi ini semuanya dibuat online, bisnis retail online. Ada beberapa merek-merek yang Bapak Ibu ketahui. Transportasi kita bisa membeli tiket semuanya online. Hotel semuanya beralih dari konvensional ke online. Apa yang disebut oleh pakar manajemen ini Bapak Ibu mungkin ada benarnya sekalipun tidak sepenuhnya seperti itu. Contoh kita lihat pesan via online, taksi online, pembelian barang via online dan sebagainya. Saat ini lebih memudahkan dan praktis bagi konsumen. Di sisi lain, sebagai masyarakat yang ingin sukses atau bertahan dalam dunia bisnis, maka kita perlu berinovasi supaya bisnis yang kita geluti ini tidak dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang sedang menurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristus, yang mau terus tetap bercahaya. Inovasi menjadi suatu kebutuhan bagi kita untuk dapat bertahan maju dalam setiap aspek kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiap gereja memiliki pemahamannya sendiri. Tiap gereja tidak sama dan unik. Masing-masing kita adalah unik. Misalkan dikatakan ibadah ini baru terasa jika ada yang menyanyi seperti ini. Kumpul bersama dan lain-lain Bapak Ibu. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, konsep kegerejaan dan persekutuan kita perlu untuk didefinisi ulang. Perlu untuk re-innovate supaya bisa terus menjangkau jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di akhir firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sebagai umat Tuhan kita mesti mau belajar untuk berubah ke arah Kristus, tidak sama seperti dunia ini. Kita mau lihat gereja, kehidupan struktur gereja. Kita mesti menjadi dampak bagi dunia. Kita mesti menjadi sesuatu yang berpengaruh buat dunia. Baik dalam bidang seni, bisnis, dalam seni bidang digital media, edukasi, keluarga yang memberikan dampak buat dunia. Pemerintahan yang memberi dampak kepada dunia. Kita juga mesti mempunyai satu budaya melayani, bahwa kita boleh terus menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Dan terus kita punya budaya yang bertumbuh terus menjadi murid Kristus yang membawa terang. Dikatakan Tuhan, mari ikut Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita muridnya. Kita lihat ayat yang berikutnya Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 11:23, kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur kalau dalam waktu-waktu ini, sampai hari ini, dalam 1 bulan ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyertai kita apapun keadaan kita. Apapun yang kita rasakan Bapak Ibu. Mari terus tetap kita bersekutu, tetap dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kau masih belum bisa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baik masalah hidupmu, pergumulan hidupmu, keluargamu, bisnismu, usahamu, apapun yang kau kerjakan hari ini. Mari kita mau semuanya kembalikan
apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita buat semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, kita siapkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus. Kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan roti dan anggur yang ada di rumah kita, dan kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau dalam waktu-waktu ini, di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami masih boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib untuk kehidupan kami yang sia-sia. Kalau Tuhan mati di kayu salib dan hari ketiga Tuhan bangkit, membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Tuhan kalau pada waktu-waktu ini Tuhan, terus sertai kami Tuhan, ajar kami untuk terus bisa melakukan re-innovate atau perubahan-perubahan. Tuhan yang memberikan kami talenta, Tuhan yang memberikan kami kepintaran, Tuhan yang memberikan kami potensi. Pakai semuanya kami Tuhan. Kepintaran yang Tuhan berikan, kemampuan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus hidup kami yang sia-sia, menjadi hidup kami yang berharga. Kami mau terima Tuhan, roti dan anggur ini dengan cara yang benar. Kami menghormati, kami menyanjung Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami makan roti dan anggur ini, hidup kami dipersekutukan kembali dengan Engkau. Hidup kami kembali disatukan dengan Engkau. Kami mau terima Tuhan, roti dan anggur ini dengan hati yang benar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu mari kita makan bersama dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur. Kita junjung tinggi. Tanda kita menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yang mencurahkan darahnya habis untuk menebus hidup kita. Mari saudara pegang anggurmu dan firman Tuhan berbicara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan cara yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Sebentar kita akan satu dalam doa. Bapa surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Buat firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah apa yang kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami rindu bahwa setiap kami menjadi pribadi yang lebih baik sehari ke sehari. Bapak surga, saat ini kami berdoa Tuhan buat kepengurusan MNCC di mana kami boleh tertanam. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat akal budi ke setiap pengurusan yang ada. Buat segala keputusan, buat segala rencana ke depan yang taruh di hadapan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang jadi, kerinduan Tuhan yang jadi buat MNCC di mana kami ada. Bapak kami berdoa Tuhan buat jemaat yang tergabung di dalamnya. Jika dalam kelemahan tubuh, biarlah Allah yang pulihkan. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan tetap ada buat kami. Jamahan Tuhan tetap ada, mujizat Tuhan tetap ada. Biarlah kami mau tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Jika mereka dalam masalah perekonomian, mungkin buat pekerjaan, buat keluarga, kami taruh di hadapan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang bukakan jalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa tidak ada satupun, satu hal apapun juga yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan pasti berikan terbaik menurut waktunya Tuhan. Bapak surga, kami pun berdoa Tuhan buat bangsa dan negara di mana kami boleh ada. Bila Tuhan yang ambil bagian buat mulai dari Bapak Presiden, para menteri, di setiap jajarannya sampai ke RT RW di sekeliling kami. Biarlah Tuhan yang ikut ambil bagian, Tuhan berikan hikmat kalbudi, ada takut akan Tuhan, campur tangan Tuhan buat segala keputusan yang diambil. Bapak, kami berdoa buat Sukabumi, kota di mana kami boleh tinggal. Terima kasih Tuhan buat keamanan, buat segala hal yang Tuhan tetap berikan. Biarlah kami boleh jadi bagian kota ini, jadi berkat buat kota ini dengan segala apapun yang boleh kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat semuanya. Kami ucap syukur buat pemeliharaan tangan Tuhan, buat hari-hari yang telah kami lalui sampai saat ini. Terlebih buat ibadah online yang telah kami jalani sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau pada masa sulit ini. Ketika engkau masih harus berusaha di dalam keadaan yang sulit ini, percayalah Tuhan yang membuatmu menjadi berhasil. Engkau akan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.